Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo, di video kali ini aku mau membahas cowok-cowok yang lagi populer di kalangan cewek-cewek Korea saat ini, yang lagi ngetren saat ini. Mungkin udah banyak yang ngeklik karena judul dan juga thumbnail ya. Langsung kita mulai. Nah, polo nyadar nggak aku hari ini pakai baju dan juga berdandan sedikit lebih alim. Nah, kalau polo perhatiin, sebenarnya akhir-akhir ini cukup banyak drama, cerita, ataupun film-film yang mengangkat cowok cupu. Yang artinya, cowok-cowok cupu ini menjadi cowok yang lagi populer di kalangan anak-anak perempuan di Korea saat ini. Dan jujur, karena aku ini cowok, aku sedikit kesusahan untuk menjelaskan kenapa cewek-cewek itu suka sama cowok-cowok yang memiliki karakter kayak gini. Cuman, kalau tak lihat, cewek-cewek itu suka cowok yang kadang itu juga ceroboh, yang malu-malu, diem-diem tapi peduli sama cewek. Udah gitu, karakternya itu setia kepada satu orang. Sehingga cewek itu kayak menjadi terpanah gitu loh sama cowok-cowok kayak gini, kayak tersentuh hatinya. Paham nggak sih cowok-cowok yang tak maksud di sini tuh cowok-cowok kayak apa? Nah, mungkin ada yang masih belum paham. Biar lebih paham, tak jelaskan lebih lagi. Cowok cupu yang dimaksud di sini adalah cowok yang sebenarnya ganteng, tapi mungkin kurang ngerti cara menggunakan baju yang cakep. Mungkin contoh yang paling gampang adalah karakter Namdosan dari Startup. Cowok-cowok yang ganteng, tapi dirinya itu nggak tahu kalau dirinya ganteng. Contohnya juga ini kayak di drama apa? The Third Jump, nama karakternya yang On Jun Young. Kayak gitu. Kalau misalnya bol-bol masih kurang nggak, contohnya itu kayak Spider-Man pertama dulu gitu loh. Dan mungkin karena Spider-Man banyak ya, kita bingung yang mana. Yang saya maksud Spider-Man yang benar-benar pertama yaitu Tobey Maguire yang kayak gini. Peter Parker yang cuma bisa foto, tiba-tiba kayak ganti, badannya bagus, terus diem-diem sukanya satu cewek. Kayak gitu loh, cowok-cowok cupu yang kayak gitu yang dimaksud. Jadi sebenarnya cupu yang dimaksud di sini juga bisa dimaksud cowok-cowok yang masih nggak tahu kalau dirinya itu sebenarnya adalah cowok yang bersinar, yang nggak tahu kalau dirinya ganteng, yang cowoknya itu nggak kepedean kalau ketemu nggak kayak gini, tapi dia ganteng tapi dia juga halo, yang kayak gitu loh, yang dia itu nggak tahu kalau dirinya itu ganteng dan sifatnya juga sangat baik. Alias cewek-cewek itu lebih suka cowok-cowok yang tidak terlalu pamer ataupun yang tidak terlalu show off ataupun yang tidak terlalu pede, cukupan pedenya. Nah, pertamanya aku juga mikir, masa sih cewek suka cowok-cowok yang kayak gitu? Tapi ternyata ada juga cewek-cewek yang suka sama cowok-cowok kayak gitu. Dan buktinya sekarang ngetren. Mereka itu ngelihatnya cowok-cowok yang kayak gini tuh, aduh imut kayak gini, gitu. Ya, kayaknya kayak gitu. Saya sih nggak paham ya karena saya cowok, tapi gitu. Ya, jadi yang cewek-cewek mohon klarifikasi di bawah karena saya cowok, kalau saya bilang ya agak aneh gitu ya. Nah, sekarang polo-polo paham tuh, cowok cupu yang dimaksud itu kayak apa. Nah, sekarang polo-polo bakal tak ceritain satu contoh cowok cupu yang sempurna, oke? Tapi cowok cupu yang bakal tak ceritakan ini dia udah nikah, jadi bukan cowok cupu lagi, melainkan suami cupu. Dan lagi-lagi ini juga berdasarkan dari cerita dari Korea, lebih tepatnya dari webtoon yang sekarang lagi hits banget di Korea sama di Amerika. Mungkin di antara polo udah ada yang ngerti ya mas, judulnya itu toh. Ya, judulnya adalah Maybe Meant to Be. Nah, ceritanya kayak apa sih? Ceritanya itu kayak gini. Ada cewek yang berusia 32 tahun, pengangguran bernama Han Ji-ya. Nah, suatu hari dia itu secara nggak sengaja ketemu sama teman masa kecilnya yang bernama Jin Min Chol. Di saat kedua orang ini bertemu, Han Ji-ya itu kaget banget. Karena cowok yang bernama Jin Min Chol ini dulunya di sekolah itu dia adalah anak yang kurus, yang agak kayak pendiam, kayak agak cupu gitu loh. Nah, sekarang kesan cupunya tetap ada, tapi bocah ini sekarang udah tumbuh menjadi laki-laki, badannya juga udah tinggi, besar, berotot, tapi kesan cupunya itu masih ada. Mungkin istilahnya kayak harimau tapi imut gitu loh ya perbuatannya. Mungkin kayak gitu. Buat cowok-cowok mahamnya kayak gitu. Dan kebetulan Han Ji-ya sama Jin Min Chol ini dua-duanya bertemu di masa krisis mereka. Polo-polo ngerti lah ya, kita hidup kadang itu ada yang namanya masa krisis. Dan waktu mereka ketemu, awalnya dua-duanya ini jomblo. Dan berjalannya waktu, mereka ini agak ada kejadian yang agak bulet gitu pokoknya. Awalnya mereka ini cuma nikah kontrak. Pelan-pelan Han Ji-ya ini mulai ngerasakan pesona dari suami cupunya ini. Ya, suami kontraannya. Dan yang bikin webtoon ini lebih menarik lagi yaitu adalah cowok bernama Jin Min Chol ini adalah cowok versi cupu yang paling sempurna. Di antara cowok cupu dia ini yang paling sempurna. Tapi karena udah nikah suami cupu.
Mungkin ada yang mikir, mosok sih mas, coba lihatin fashionnya, cobaan lihatin. Pakai sandal tapi masih pakai kaos kaki, udah gitu kaos kaki sama sandalnya itu sama sekali tidak cocok. Dan bahkan aku pun yang nggak tahu fashion sama sekali, aku kalau pakai baju mesti pakai baju yang simple tapi bersih gitu aja. Nah aku aja ngelihat fashionnya dia yang dia pakai untuk honeymoon dengan Hanjia itu udah kaget banget. Apalagi istrinya yang bernama Hanjia, lihat pakai baju kayak gini untuk honeymoon. Bayangkan kalau misalnya bolo-bolo nikah suami pakai gini pas honeymoon. Ya, kayak gitu. Tapi anehnya cowok ini, Jin Min-chul ini juga sangat ketat dalam makanan. Dia itu makan makanan yang sehat-sehat aja. Jadi udah nge-gym makannya juga dijaga, makannya badannya bagus. Makannya itu cuma dada ayam sama minuman yang dia bikin sendiri yang dia panggil jus sehat, ya kayak smoothie gitulah. Ini agak mirip sama Kim Jong Un bikin kayak dada ayam buah di blender diminum. Dan itu dikonsumsinya buat sarapan pas perut kosong. Jin Min-chul ini badannya udah bagus tapi nggak ngerti cara pakai baju yang bagus ya toh. Nah kalau gitu kan paling nggak bajunya bagus ke pantai gitu kan, wah bisa menarik perhatian ya toh. Enggak, Jin Min-chul ini sukanya di rumah toh, main sama kucing, nge-game gitu. Kayak gimana ya, sifatnya itu beda banget sama penampilannya kesannya. Dan diakibatkan sifatnya Jin Min-chul yang suka di rumah ini akhirnya juga menghibur Jia yang merupakan istrinya. Karena dia itu selalu di rumah, Jia itu selalu ditemenin, selalu dihibur. Meskipun mereka itu cuma nikah kontrak, kayak Jia ini benar-benar terhibur dengan suami kontrakannya ini. Dan yang lebih menarik lagi, dia itu sebenarnya pengen gitu loh, kayak memperlakukan istrinya dengan baik. Tapi karena dia itu nggak tahu cara memperlakukan, kayak kurang tepat gitu loh. Jadi bukannya Jin Min-chul ini cuek atau dingin, tapi dia itu nggak tahu gitu loh gimana caranya bertingkah di depan perempuan. Kayak pertama kali kita punya pacar, kayak bingung tuh harus gimana. Kalau misalnya dia ngomong gini, harus gimana? Kayak masih apa ya? Masih kaku banget gitu loh orangnya kalau bertemu dengan lawan jenis. Nah, tapi karena kondisinya ini kan Hanjia sama Jin Min-chul ini nikah kontrak sehingga mereka tinggal bersama ya toh. Nah, diakibatkan kesempatan ini Hanjia itu jadi mulai lebih kenal lagi dengan Jin Min-chul ini. Dan Hanjia ini mulai jadi lebih paham lagi tentang Jin Min-chul dan mulai tertarik dengan Jin Min-chul yang punya gayanya sendiri ini. Nah, udah gitu, mereka ini kan udah tinggal bareng ya toh, udah tinggal bareng. Tapi suatu hari Jia ini baru terpesona ketika dia melihat muka Jin Min-chul tanpa kacamata. Dia itu baru nyadar kalau ternyata ini cowok ganteng banget. Dan kegantengannya ini tertutup oleh kacamata yang digunakan cowok ini. Kayak pernah nggak sih waktu kita SMP, SMA misalnya ada acara apa gitu, ke ulang tahunnya teman. Temen yang di sekolah biasanya kayak biasa gitu, tiba-tiba dia dandan menggunakan rias cantik gitu. Ataupun kalau cowok pakai baju yang cakep gitu langsung terkesan beda banget gitu loh. Mungkin kayak gitu loh misalnya. Dan tentu karena mereka ini tinggal bareng, tentu ada kalanya mereka ini cekcok. Dan di situ terlihat juga bagaimana caranya Jin Min-chul itu minta maaf ke Jia ini. Mungkin waktu Jia nggak mau dikontak adiknya, dia itu dijemput. Jia yang ngambek ada di rumah adiknya juga dijemput lah. Dan ngerti caranya minta maaf dulu ke cewek. Gitu itu. Dan mungkin ini yang menjadi daya tarik lebih dari Jin Min-chul. Meskipun dia ini nggak peka dan juga masih kurang paham dengan isi hati perempuan, tapi terlihat jelas kalau Jin Min-chul itu benar-benar berusaha untuk memahami isi hati perempuannya ataupun ceweknya ini, yaitu Hanjia ini. Jadi ya gimana nggak luluh gitu loh cewek. Bayangkan aja misalnya ada cowok, dia itu masih nggak ngerti kamu itu suka olahraga yang kayak gimana. Tapi kalau itu buat kamu, aku tak belajar. Kan kesannya kayak gitu tuh, kayak wah ini cowok manis gitu. Kayak aku pun yang cowok aja bisa bayangkan kalau ini, ya toh. Nah, udah gitu, gongnya di sini, Min-chul itu emang tidak tertarik sama cewek lain. Dia juga tidak tergoda sama cewek cantik ataupun cewek seksi manapun. Dia ini cuma melihat ceweknya, yaitu Hanjia. Dan bahkan sebenarnya ada kalanya waktu Jin Min-chul itu lagi nge-gym, dia itu didatengin sama cewek cantik. Dan cewek cantiknya ini udah ngerayu-ngerayu gitu. Tapi dengan tegas Jin Min-chul itu malah bilang, saya ini udah punya istri, jangan kayak gitu, itu nggak pantas. Ya, ini juga aku baru nyadar setelah aku menjadi cowok yang dewasa. Cowok yang keren itu adalah cowok yang baik hanya kepada ceweknya. Bukan berarti jahat sama cewek lainnya, enggak. Tapi manis hanya ke ceweknya. Bukan semua cewek dimanisin.
oke ini penting ya, kalau ini benar ya. Sama lagi ketika kita pacaran sama cewek, pengen ya cewek ini paling manis ke kita ya kan, bukan jahat ke cowok lain bukan, tapi paling manisnya itu ke kita ya. Dan bahkan cewek yang tadi deketin Winchell ini dikenalkan langsung sama istrinya. Oh ini istri saya. Misalkan ada cewek ya DM cowok kamu, nah cowok kamu ini balas, saya udah punya pacar, kalau enggak yuk ketemuan, waktu ketemuan kamu udah dia di sini, nah ini lo pacar saya. Nah kayak gitu itu, follow mulai paham gak sih? Kalau aku bilang ini lebih ke arah cowok yang cupu dalam artian bodoh, dia itu cuma ngerti satu cewek kayak gitu. Dan aku sendiri jadi lebih paham setelah baca webtoon ini. Kayak terkesan meskipun dia ini nggak tahu fashion, nggak tahu apa, tapi dia itu tahu kalau cewekku itu ini, dan aku cuma berusaha untuk membuat hatinya ini lebih senang. Dan tujuannya itu kayak jelas dan cuma untuk satu orang ini. Jadi kayak sisi lainnya itu bisa dimaafkan dan bisa diterima. Karena si cewek itu bisa merasakan kalau cowok ini benar-benar berusaha yang terbaik untuk hal yang terpenting, yaitu hubungan mereka. Udah gitu, setia lagi. Ya, jadi kayak gitu. Mungkin di antar follow ada yang pengen tahu kelanjutannya, ceritanya Jimincho sama Hanjina kayak gimana. Gak apa-apa, udah taruh link di description box, langsung dicek, langsung bacain. Soalnya bakal menarik banget. Dan mungkin buat follow cowok ataupun cewek, coba dilihat. Aku pengen jadi cowok atau cewek yang kayak apa di mata pasangan kita. Yang terpenting itu apa sih? Oke, jadi ini nggak cuma menarik ceritanya, tapi mungkin bisa jadi pembelajaran buat kita juga. Oke, follow, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai